Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wa da'a bida'wati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di antara keindahan Islam memadukan antara akal dengan wahyu yang begitu harmoni, menempatkan akal sebagai instrumen untuk digunakan berpikir, digunakan untuk merenung apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam wahyunya yang maksum, yang kemudian dibimbing oleh wahyu untuk merenung dan berpikir dalam hal-hal yang sifatnya strategis, hal-hal yang sifatnya krusial, hal-hal yang sifatnya sangat-sangat urgen, yang kemudian mengantarkan untuk bersikap, untuk bertindak, untuk memilih hal yang paling baik, memilih yang terbaik dari dua hal yang baik, menghindari bahaya yang lebih besar dari dua bahaya manakala tidak bisa menghindari kedua-duanya. Dan itu begitu mudahnya kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, ketika Allah mengatakan la'allahum yatafakkarun afala ta'qilun afala yatadabbarun. Apakah tidak berpikir, apakah tidak merenungi? Baiklah, kita ambil beberapa contoh bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang beriman, ulul albab. Yang ciri ulul albab adalah berfikir. Fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk memilih yang terbaik. Dikatakan walladzina ijtanabut taghuta ayya'buduha, surat Zumar ayat 16-17. Walladzina ijtanabut taghuta ayya'buduha, dan orang-orang yang menjauhi taghut, segala bentuk kesyirikan, berhala, dan tidak mau menyembahnya. Wa anabu ilallah, dan hatinya kembali kepada Allah. Fabashshir ibad, berikanlah kabar gembira hamba-hambaku. Fabashshir ibad, dan bergembiralah, berikanlah kegembiraan, berikanlah kabar gembira hamba-hambaku. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan ucapan, kemudian direnungi di antara ucapan-ucapan tersebut. Fayattabi'una ahsanah,
kemudian mengikuti yang terbaik. Setelah ngaji, setelah dengarkan ceramah, sana sini dipikir mana yang lebih baik, mana yang lebih lurus, mana yang lebih bermanfaat, mengikuti yang terbaik. Atau melihat mana yang salah dan mana yang benar, tinggalkan yang salah. Karena ternyata juga di antara ustadz-ustadz atau di antara kiai-kiai atau di antara ulama-ulama ada juga yang tergelincir dalam kesalahan. Bukan untuk mencari-cari kesalahan orang, tapi kalau itu salah juga harus jangan diikuti. Kalau dengerin tanpa dipikir, tanpa dipilah dan pilih, meyakini yang diomongi benar, diikuti, bisa sesat kita. Iya, gak usah sebut contoh-contoh nama, tapi banyak yang terbukti di belakang harinya kesalahan sangat fatal. Pikir baik-baik dalilnya, relevansi antara dalil dengan apa yang dikatakan. Fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti yang terbaik. Itulah hidup. Hidup itu pilihan. Dan ujian dari Allah selalu dihadapkan yang baik dan yang buruk. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka adalah orang-orang yang ulul albab, yang berakal. Jadi berpikir adalah ciri orang yang berakal. Mencari yang terbaik dan mengikuti yang terbaik dari yang ada. Nah, maka alhamdulillah ada final cukup menarik. Tidak mengapa kita melakukan evaluasi diri terhadap kondisi negara kita, kondisi tanah air kita, sikap perjuangan kita sudah pas atau belum. Ya. Ma'asyiral muslimin, kita berikan contoh yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang khamr, kemudian bicara tentang infak, kita disuruh berpikir. Dan berpikirnya orang beriman itu komprehensif, lebih menyeluruh. Berpikir tentang dunia dan berpikir tentang akhirat. Membandingkan tentang dunia dan membandingkan dengan akhirat. Sehingga kita memilih akhirat daripada dunia. Memilih yang kekal daripada yang fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, saya harapkan para aktivis nahi mungkar melakukan ingkarul mungkar pertama kali dengan mengajak dialog. Ngajak dialog pelaku kemungkaran untuk mempertimbangkan apa yang mereka lakukan. Barangkali bermanfaat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang khamr dan tentang judi. Terjadi di masyarakat khamr begitu banyaknya. Ia sampai disanjung-sanjung dan nama khamr di zaman Nabi itu bisa sampai 1000 nama. Maka kalau di Indonesia ini ada satu wilayah ngasih nama khamr Sofi, ngeri banget tuh. Saya tersinggung berat nama anak saya. Ia dikasih nama Sofi, lebih 50% khamrnya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan tentang judi. Lihat nih, perhatikan.
Bagaimana Allah mengantarkan kepada kita berpikir yang bagus. Qul, katakan hai Nabi, ini bimbingan dari Allah, mengajari logika kepada Nabi. Fihima, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Dalam khamar itu ada dosa besar, tapi ada manfaatnya juga. Khamar itu ada manfaatnya, jangan diingkari. Ada manfaat besar, manfaat ekonomi buat pelaku, maksudnya buat penjual. Dia ngambil untung tapi dengan gilanya orang banyak. Tapi yang jadi korban seneng, itu baru khamar itu. Katakanlah khamar itu banyak, ada manfaatnya, manafi, beberapa manfaat. Mungkin manfaatnya adalah walaupun fly palsu ya. Seakan-akan jadi orang kaya, seakan-akan jadi raja ya. Dalam imajinasinya ketika dia sedang mabuk. Manfaatnya adalah mungkin saya juga nggak pernah panas, artinya apa? Kehangatan. Manfaatnya adalah bagi penjual kaya cepat. Mana filinas, tapi ingat, ma ismun kabir, tapi di dalamnya dosa besar. Apa dosa minum khamar? Ya, siapa yang minum khamar sekali 40 hari sholatnya nggak diterima. Nah, sekalian nggak sholat ya kafir gitu. Dan kalau orang minum khamar mati minum khamar, ya, matinya pas mabuk, ya imannya hilang. Ya, kata la yashrabu syaribu hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah minum mabuk orang yang mabuk ketika mabuk dalam kondisi beriman. Dan kalau dia mati dalam kondisi minum khamar, dipastikan akan mendapatkan minumannya itu nanah dan darah yang keluar dari kemaluan ahli neraka. Itu yang diminum. Itu ismun kabir. Ismun kabirnya apa? Dari khamar dan narkoba. Seorang suami bisa saja memutilasi istrinya. Seorang istri memutilasi suaminya. Dari khabarlah seorang pengendara menabrak puluhan para pengendaranya sampai mati. Itu ismun kabir. Iya, manafi'u linnas, tapi ada juga manfaatnya. Tapi pikir, wa ismuhuma, tapi dosanya akbaru, lebih besar dari manfaatnya. Pikir dong. Anda mau mabuk karena kan ingin dapat manfaat. Buat apa manfaat ada tapi dosanya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Gunakan akal sehat dong. Dan yang kedua, Anda ingin bahagia. Bisakah bahagia itu didapat di luar khamar? Banyak, yaitu iman. Orang beriman itu kalau iman beneran nih nggak perlu khamar. Kenapa? Orang beriman itu bahagianya real di lapangan. Kan ingin tenang. Coba orang itu kalau mabuk Quran dalam tanda kutip ya. Kalau cinta Quran itu mengalahkan segala-galanya. Coba kalau seorang itu bisa meresapi zikir, meresapi doa, meresapi munajat kepada Allah, itu jauh lebih nikmat dari semuanya itu. Karena apa? Orang itu sebelum dikasih, kalau dikasih janji dan dia bisa membayangkan janjinya itu lebih bahagia. Orang beriman itu dijanjikan oleh Allah kenikmatan dunia dan akhirat. Keyakinan terhadap janji itu kenikmatan luar biasa. Apalagi akhirat. Akhirat itu tidak perlu pakai khamar mabuk. Yo dikasih khamar.
Khamrnya nikmat banget, tapi nggak perlu mabuk. Kenapa? Karena ria di lapangan. Orang minum khamr itu kayak ingin bayangin punya perempuan nikmat, ya. Lah kalau ahli surga udah dapat kok bidadari kok, sehingga nggak perlu mabuk. Orang minum khamr itu kan ingin dapat apa? Kekayaan, tapi dalam impian. Lah orang yang beriman itu kaya bener. Sholat 2 rakaat sebelum subuh aja udah dapat dunia dan seisinya. Sehingga orang beriman itu tidak perlu khamr gitu kan. Ya jangan coba-coba. Ya maka fajtanibu, jauhilah khamr. Jangan coba-coba. Siapa yang mencoba-coba khamr akan terjebak dan akan menjadi temannya setan. Ya, dihias-hiasi perbuatan, dipolesin perbuatannya oleh setan. Itu pertama. Jadi kalau orang mau berpikir, la'allakum tatafakkarun. Ayatnya apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang mereka infakkan? Qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Berpikir dong dunia dan akhirat. Yang kedua, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Perhatikan. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Qulil 'af. Infak itu yang kelebihan. Allah Subhanahu wa taala tidak nuntut pokok kita habis, tapi kelebihan daripada kecukupan. Ya, kita dapat duit secukupnya, yang paling cukup, yang paling minimal itu apa untuk kehidupan kita. Selebihnya itulah yang Anda infakkan. Jangan diinfakkan dari dasarnya, dari asalnya, tapi infaklah. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Allah terangkan itu supaya Anda berpikir tentang yang kita infakkan. Di antara yang kita infakkan, kita berpikir dunia dan akhirat. Fid dunya wal akhirah. Kalau orang kafir itu mikirnya dunia aja. Kata Allah, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka tahunya kehidupan dunia. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Udahlah, jangan diurusi nih orang yang tidak mau Quran dan tidak ingin kehidupan kecuali dunia saja. Itulah klimaks ilmu mereka. Sebagian orang berpikir dunia saja. Ya. Tapi orang beriman dunia dan akhirat. Coba. Semua kita tahu dan semua kita pasti memilih duit kita daripada duit orang lain. Kita kata-katanya, kalau Anda punya duit, mana yang kau sukai? Engkau nikmati atau dinikmati orang lain, dan engkau yang capek tapi cuma nyari aja. Baik, kata, enggak, kita ingin menikmati dong. Kalau kita ingin punya uang, ingin uangnya kekal atau cepat habis, ya kekal dong. Nah, apa yang kau infakkan di jalan Allah itu yang kekal. Apa yang kau infakkan di jalan Allah, ya, itu yang bermanfaat untukmu. Adapun yang kau enggak infakkan, itu akan dimanfaatkan orang lain. Nah, berpikir semacam ini, ternyata akhirat lebih utama daripada dunia. Coba kalau kita semua berpikir real lah. Kita tahu dunia harus pakai belanja juga. Maka kebutuhan makan dan minum kita keluarkan uangnya. Untuk pakaian kita keluarkan uangnya. Untuk kesehatan kita keluarkan, banyak kita keluarkan. Ya. Untuk rumah kita keluarkan, untuk transportasi dunia ini, ya, kita keluarkan.
Saya tanya, untuk transportasi ke akhirat perlu nggak dana? Untuk bekal akhirat perlu dana nggak? Gitu kan? Untuk beli baju di akhirat, untuk beli rumah di akhirat, perlu nggak harga yang harus kita bayarkan? Ayo kita semuanya berpikir, kira-kira yang untuk akhirat dan untuk dunia banyakkan mana? Banyakkan mana? Hah? Dunia. Sementara yakin dunia ini kita akan mau mengeluarkan atau ya pasti terpaksa mengeluarkan, kalau nggak dapat kecuali harus kita bayar kan gitu kan? Ya. Mau masuk nasi padang, ya siapin pas nggak tuh bayar. Berani nggak makan sementara nggak punya duit atau duitnya kurang? Nggak berani. Ya. Nah sekarang kita tanya nih, kira-kira yang kita bayar untuk akhirat udah cukup nggak untuk beli surga? Walaupun surga nggak bisa dibeli, nggak bisa berapapun, tapi kan minimal, ya kita mempersembahkan sesuatu yang sehingga Allah kasihan. Kasihan ya, walaupun nggak cukup nggak apa-apa lah, masuk surga lah dengan rahmatku. Tapi kan perlu ada sesuatu yang kita bayarkan, ya. Nah, kita tanya kira-kira selama ini semua perbuatan kita yang kita yakini bisa menarik rahmat Allah karena kita sudah melakukan sesuatu yang paling tinggi. Ya. Mohon maaf lah kalau kita suka sama wanita, wanita begitu bagusnya, cantiknya, solihahnya, tapi maharnya perlu besar. Kira-kira siap bayar nggak? Kalau akhwat itu perlu mahar, kira-kira mempersiapkan maharnya nggak? Belum dewasa semuanya ternyata. Rasok jaga mikir ngono ya. Kalau saya cinta dengan wanita itu sebesar apapun maharnya aku berikan. Asalkan masih halal ya. Tapi pada zaman dulu itu ada yang ngelamar seorang wanita, wanitanya ngomong, "Aku mau kau lamar tapi maharku kepalanya Ali." Itu dilakukan, padahal setelah itu dibunuh dia. Artinya apa? Kalau orang suka, maka DP-nya dia berikan, minimal DP-nya. Iya. Nah, sekarang kita ingin surga, DP-nya nggak dikasih-kasih. Sementara kita nggak tahu, tiba-tiba kita mati, DP-nya belum terbayar, dapatnya itu. Coba berpikir, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Berpikir dong dunia dan akhirat. Ya, la'allakum tatafakkarun. Qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Hendaklah Anda berpikir tentang dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Berpikir tentang dunia dan akhirat. Termasuk juga berpikir tentang risiko perjuangan dan ya akibat kalau kita tidak mau berjuang. Kita harus perlu berpikir. Contohnya, kalau Allah Subhanahu wa taala suka bicara dengan kita itu sesuai dengan fitrah kita. Benci, cinta, takut, tidak, itu selalu ngajak kita berpikir ya. Tapi hendaklah kita sertakan perasaan kita dengan logika. Sebab kalau orang itu hanya ikut perasaan, gawat ini. Harus juga logika, harus ya bekerja untuk itu. Contoh, di dalam surat Al-Baqarah 216 Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang. Perang itu wajib ya. Jadi bukan kutiba alaikumus syiyam saja ya. Kalau kutiba alaikumus syiyam kita paham. Kutiba alaikumus syiyam diwajibkan atas kalian puasa, semua paham. Tapi ternyata ada ayat kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian perang. Perang, benar perang. Perang diantaranya perang ideologi.
perang ideologi untuk membuktikan bahwa Islam itu baik, bahwa Islam itu yang paling manusiawi, yang Islam itu yang paling cocok, dan Islam itu paling baik, dan Islam itu yang paling berhak untuk kita bela dan untuk kita rangkul. Sebetulnya bicara tentang Islam paling baik itu luar biasa, tetapi kita tidak mau berperang di situ karena takut risiko. Coba kita lihat nih, kegagalan kita dalam perang ideologi, perang pemikiran. Contoh salah satunya, kenapa ya akan itu musuh besar ketua yang maha musuh besar Pancasila. Pastilah yang dimaksudkan pertama kali agama Islam. Kita biarkan dan kita respon profesor, apalagi Pancasila di Indonesia. Ada yang ngomong lagi, buat tabayun. Dunia bertingkat-tingkat ini. Orang itu tabayun nggak tahu. Masalahnya jelas atau belum jelas. Sesuatu yang sudah jelas, secara orang ini ketika ngomong sadar atau sedang ngomong sadar, sadar. Ada yang ngancam bunuh dia harus ngomong gitu? Gak ada. Udah selesai. Ditanya. Tabayun pakai lagi. Kalau pas diperlukan pakai. Ya. Cuma nggak dapat pasalnya. Ini saya itu dianggap orang yang paling berbahaya di Indonesia. Cuma nggak dapat bahayanya di mana? Ya ada resiko. Tapi takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. An tuhibbu syai'an takrahu syai'an. Kutiba ada kotoran. Ya, kalau air kemudian isinya kotoran tuh bunyi ya. Itu blesekin situ itu dirinya itu. Otaknya di mana ya? Keraja di sebelah sana. Kan nggak masuk akal. Dia merasa hebat dan kaum muslimin jadi mana yang lebih enak ya, atau mati serangit? Mengatakan an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali kewajiban yang Allah berikan Anda tapi itu baik. Wa tuhibbu syai'an, dan Anda suka sesuatu, perang enggak perlu mamaan. Orang hamba mamlukan, hamba yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa.
dia menjadi bebas. Apakah sama dengan orang yang merdeka dan bisa lelah? Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la larangannya jelas. Kenapa menyembah? Kenapa sapi disembah? Kenapa? Iya, contoh sederhana. Quran jelas. Ya. Dia yang korupsi, jika ditangkap, kan penguasa. Loh, korbannya siapa? Yang dikorbankan siapa? Bisa dipahami omongan? Tetapi wong cilik itu itu juga benar nggak? Yang jumlah